Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto, lalu berita-berita terbaru juga ya, termasuk dengan analisa teknikal Bitcoin dan beberapa lainnya gitu ya. Kita akan coba update. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like dan juga subscribe ya. Thank you semua untuk dukungan kalian, support kalian. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Pertama kita coba lihat Bitcoin. Bitcoin naik cukup lumayan ya, sekitar 2,4%, naik sampai ke level 47.600. Pertanyaannya sebenarnya kalau sekarang sih masih sedikit sideways gitu. Nanti kalau kita mau lihat mungkin kalau misalnya Bitcoin bisa break 53.000. Nanti saya jelaskan di teknikalnya aja ya. Untuk Ethereum di level 3.984 sangat bagus sekali kalau misalnya Ethereum bisa kembali lagi stabil di area $4.000 gitu. Dan kebanyakan altcoin kita lihat ini juga performingnya lagi cukup hijau, mungkin dikarenakan Bitcoin yang juga relatif hijau. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, banyak altcoin yang masih cukup performing juga. Kita ada Decred, DCR yang naik 14%, HBAR, Luna, Arweave, Cosmos ini juga naiknya lumayan. Dan ini rata-rata memang crypto layer 1 yang sempat kita mention juga nih. Berita altcoin terbaru, sentimen crypto layer 1 dan memang lagi trending juga seperti HBAR, Luna, Cosmos, Solana. Lalu kita ada tadi Cardano, XDC ini layer 1 semua. Jadi memang lagi di situ cukup hijau rata-rata. Untuk yang mengalami koreksi masih ada beberapa seperti Helium, Yearn Finance yang cukup hijau ya, di beberapa hari terakhir mengalami koreksi cukup normal dan lain-lainnya gitu ya. Ini untuk update kira-kira. Kalau misalnya kita lihat sekarang dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana, untuk Fear and Greed Index sentimen masih di dalam level fearful, jadi belum ada perbaikan, kita masih di zona fear gitu. Orang-orang masih sedikit ketakutan, sentimen masih sedikit negatif ya. Kalau kita lihat sekarang untuk berita kripto yang terbaru ada apa aja sih? Sebenarnya kalau beritanya nggak terlalu banyak FAT atau nggak terlalu yang banyak yang negatif, justru masih cukup positif juga ya. Yang pertama yang kita bisa lihat sekarang adalah Reddit co-founder and Polygon-Matic ya, launch $200 million Web 3.0 social media initiative. Ini sekali lagi, kalau menurut saya Polygon-Matic ini lagi cukup tren juga. Kita lihat di sini dia sekarang naikin berapa. Polygon-Matic ini top naikin 14 ya, dan sekarang naik sekitar 1,9, tapi naratif Polygon ini masih cukup hype juga sih sekarang ya. Jadi kalian bisa lirik Polygon-Matic juga. Dan kalau menurut mereka apa? We are still in the early days of Web 3 gitu ya. Lalu kalau menurut mereka most obvious opportunities atau kesempatan terbaik sekarang yang paling jelas adalah di gaming dan di social media gitu ya, di social gitu. Dan memang kita lihat juga dari tren metaverse dan lain-lainnya gitu ya. Kalau secara singkat kita lihat performa Matic atau Polygon di tahun 2021 ini juga cukup lumayan. Kita lihat ada 3.000 decentralized applications built on its network, 3.000 apps yang sudah bekerja sama dengan Polygon-Matic istilahnya ya. Karena dia layer 2 scaling solution untuk Ethereum juga. Lalu kalau kita lihat ini berita terbarunya yang satu yang cukup luar biasa itu adalah earlier this month, jadi di awal Desember juga Polygon announced it was dedicating sekitar 250 juta token Matic untuk apa? Untuk develop zero knowledge technologies, ini ZK technology ini untuk lebih cepat lagi di scaling solution Ethereum ya. Totalnya sekitar 627 juta. Jadi ya kalau misalnya ini istilahnya ini untuk research and developmentnya mereka lah gitu ya. Jadi ya fundingnya mereka juga cukup besar juga sih kalau misalnya kita seperti ini ya. Kalau untuk satu berita lagi itu adalah Nike. Kita tahu Nike merek sepatu olahraga atau apparel sports gitu ya. Nike enters the metaverse with NFT shoe studio, atau ini Artifact namanya, RTFKT ya, Artifact cara bacanya ya. Dan ini kita lihat lagi di sini, Nike may well be stepping into metaverse. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya sudah masuk ke dalam dunia metaverse. Salah satunya Nike. Untuk apa? Dia ini menggunakan apa? Menggunakan range of digital kickers. Jadi orang sekarang bukan beli sepatu di toko sepatu, tapi sekarang beli sepatu untuk di metaverse. Ini evolusinya tuh seperti itu gitu ya. Dan dia akuisisinya namanya Artifact atau pronounced Artifact ya. Sells digital items in the form of NFT. Jadi sepatunya ini kan sepatunya ini akan dijual sebagai bentuk NFT atau non fungible tokens gitu. Jadi ya akan menarik sih ke depannya menjadi virtual assets juga gitu. Jadi ya ini salah satu hype juga, berarti artinya ya banyak perusahaan melirik metaverse juga gitu. Jadi mungkin akan semakin berkembang lagi. Lalu kalau kita lihat lagi sebelum kita masuk, mungkin ini saya update dulu Bybit ya. Bybit salah satu exchange yang kita juga ada partnership juga, linknya di deskripsi ya kalau teman-teman mau download. Bybit ini lagi ada event juga Indonesia
dan Vietnam. Jadi ini untuk teman-teman yang di Indonesia dan Vietnam, 7 days of Christmas giveaways. Jadi dia ada promosi gitu. Kalau teman-teman mau ikut, silakan ikut. Tinggal klik buttonnya Indonesia di sini. Lalu nanti kalian bisa dapat undian istilahnya, dan hadiahnya juga cukup lumayan. Tapi kalian harus make sure juga baca syarat dan ketentuannya ya, atau terms and conditionnya. Dan seperti misalnya all prize will be distributed 30 days after the campaign ends. Misalnya 30 hari baru bisa mendapatkan hadiahnya. Ya ini harus dilihat baik-baik ya syarat dan ketentuannya. Saya akan leave pengumuman ini deskripsi untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman yang tertarik ya. Ada hadiah apa aja? Hadiahnya cukup banyak sih sebenarnya ya. Periodnya itu di tanggal 17 sampai 30 Desember. Kalian tinggal hanya daftar sekarang aja, klik. Nah, lalu kita lihat nih hadiah utamanya ada MacBook Air, ada monitor, ada keyboard, PlayStation, motor, Nintendo Switch, bahkan ada kursi gaming juga. Jadi ya cukup lumayan juga kalau misalnya teman-teman bisa dapat. Lalu dia juga ada airdrop dan lain-lain. Caranya gampang sebenarnya. Jadi sangat mudah untuk melakukan ini semua, untuk ikut aja gitu, untuk ikut kesempatan undiannya. Pertama cuma lakukan deposit. Kalau teman-teman yang belum lakukan deposit, ini ada level-levelnya. Kalau misalkan kalian deposit 250 USD, dapat berapa? Dapat 30 USDT bonus trading. Lalu kalian juga dapat undian juga. Jadi ya benefitnya banyak lah, kemanfaatannya. Lalu ada buat undang teman kalian, sama ada trade spot dan derivatif. Kalian juga bisa mendapatkan undian juga. Lalu yang terakhir ini kalau kalian follow sosial medianya Bybit gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum download Bybit, mungkin ini kesempatan yang bagus juga untuk teman-teman download, siapa tahu juga dapat hadiahnya gitu kan, jadi ada bonusnya. Nah, kita lanjut lagi aja untuk pembahasan berita selanjutnya. Nah, tadi kita bahas sedikit ya. Tadi kita lihat Luna ini naik cukup lumayan, 13%. Dan kemarin sempat kita bahas juga di beberapa video yang lalu gitu, yang kita bahas Luna dan nih dua altcoin yang lagi hot, yaitu Luna dan Matic gitu ya. Dan Luna ini sekarang baru aja rilis dia punya decentralized exchange, yaitu adalah Astroport. Makanya ini yang membuat Luna ini mempunyai sentimen positif juga. Dan ini dari CEO-nya Luna, si Do Kwon, dia bilang apa? Congrats Astroport Fi for reaching 1 billion total value lock. Jadi udah ada sekitar 1 miliar dolar di lock di dalam Astroport. Jadi ini besar sekali. Memang ini exit beberapa expectation. Jadi orang-orang nggak expect bakal sampai 1 miliar dolar untuk di total value lock-nya Luna sih gitu ya. Jadi ini benar-benar besar. And ya, kedepannya mungkin kalau saya lihat Luna ini masih berpotensi juga, walaupun dia juga sudah cukup besar sih, ranking 10 ya untuk sekarang. Jadi itu untuk Luna. Nah, sekarang kita lanjut lebih fokus ke dalam Bitcoin. Ada dari si Plan B, kita lihat Plan B ngomong apa ya. Plan B ngomong, dia bahas Bitcoin needs a small miracle for a 100k Christmas. Jadi dia memang awalnya bilang 100.000 Bitcoin di tahun ini mungkin masih possible gitu ya. Tapi ternyata kalau lihat dengan keadaan sekarang, 100.000 ini agak terlalu jauh juga gitu. Dan dia menggunakan stock to flow model, menggunakan supply-nya Bitcoin dan kira-kira targetnya Bitcoin ke depannya gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang, Bitcoin ini relatif berada di lower band supportnya, kita bisa lihat dari sini. Jadi ya di sini masih bisa dibilang ada supportnya lah untuk menahan Bitcoin. Kita lanjut pembahasan dia, ada ngomong apa lagi, bahas apa lagi. Dia bilang dia suka kalau misalnya Bitcoin di dalam lower bands, dan mungkin ya kita menunggu sampai awal tahun depan sih. Kalau menurut saya mungkin awal tahun depan masih ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali rebound, tapi mungkin relatif sideways sampai akhir tahun ini, kira-kira kayak gitu ya. Lalu kalau kita lihat apakah Bitcoin sudah bottom, satu lagi, ini adalah salah satu indikator yang saya suka lihat, yaitu adalah RSI, Relative Strength Index. Dan di sini kita lihat indikatornya 3-day RSI, jadi setiap candle ini represent 3 hari gitu ya, bouncing off the trend line. Kita bisa lihat dari sini, yang awalnya di bulan Mei, kalau teman-teman yang ikut, kita juga sempat mengalami crash ya, koreksi cukup dalam juga. Tapi di sini RSI-nya ini bounce di dalam perfectly di dalam garis ini. Itu ya, lalu kita melanjutkan kenaikan kita. Nah, sekarang kita turun lagi, sentimennya sudah menurun lagi, sudah mau masuk ke dalam zona oversold, dan ini Bitcoin juga sudah turun dan dia bounce off lagi di trendline ini. Jadi kalau ditanya apakah bisa bottom, kalau menurut dari indikator ini, mungkin ya kita udah mendekati bottom istilahnya, atau mungkin kita udah bisa bounce gitu. Jadi ini salah satu sign lah, istilahnya indikator aja. Kalau kita lihat lagi dari si Will Clementi, yang tadi kita sempat bahas juga di beberapa video yang lalu di minggu ini ya, dimana kita lihat secara on-chain, secara supply, secara demand dari Bitcoin sendiri cukup bullish juga. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat di sini perbandingan antara harga Bitcoin dengan illiquid supply shock ratio. Ini adalah long term holders. Jadi ini adalah orang-orang yang membeli Bitcoin untuk long term, untuk jangka panjang istilahnya ya. Sebelumnya di bulan Mei yang sempat kita mention, di mana banyak long term holders ini yang menjual Bitcoin mereka, makanya Bitcoin ini relatif drop.
Nah, ini memang tanda-tanda bearish kalau misalnya seperti ini. Tapi untuk sekarang kita bisa perhatikan sekali kalau misalnya illiquid supply shock ratio-nya ini selalu naik ke atas gitu. Artinya apa? Artinya long term holders-nya accumulate. Mereka ya tetap membeli Bitcoin dengan harga di level segini gitu. Karena mereka belum ada yang menjual Bitcoin. Kalau kita lihat dari on-chain-nya ya. Dan kalau menurut si Will Clementi juga ini bisa menjadi bullish divergence juga. On-chain-nya naik di sini, bullish divergence-nya terbentuk gitu. Jadi memang masih cukup bullish kalau kita lihat dari on-chain ratio. Lalu sekarang kita coba bahas secara teknikalnya bagaimana nih. Kalau untuk Bitcoin kita update, mungkin kalau kita lihat sekarang memang supportnya masih bertahan ya. Kita lihat kalau secara long term ya. Nah, kita lihat dari sini masih bertahan di garis ini, belum breakdown juga. Kalau kita lihat dari dalam time frame 4 jam. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya Bitcoin ini ter-reject lagi ya. Jadi kita bisa lihat dari sini, ini ada rejection pertama, rejection kedua, rejection ketiga. Nah, ini kita mau lihat nih, apakah kita bisa breakout atau kita ke-reject lagi. Itu juga salah satu momen penting juga sih untuk Bitcoin. Ini dari time frame lebih kecil ya. Dan untuk sekarang kalau kita perhatikan lagi lebih detail lagi, ini membentuk pattern apa sih? Pattern yang membentuk dari Bitcoin di sini yaitu adalah falling wedge pattern. Teman-teman bisa lihat di sini di mana ada segitiga, tapi ini mengalami penurunan ya. Kalau misalnya untuk gambarannya itu seperti ini. Di mana ada segitiga. Ini coba saya zoom ya. Nah, ini ada segitiga. Ini ada falling wedge, turun terus, akhirnya bisa reversal pattern. Jadi falling wedge pattern sebenarnya termasuk reversal pattern sih. Jadi asalkan Bitcoin masih bisa mempertahankan support di bawahnya di sini. Ya, support ini mungkin kita turun lagi ke bawah, asalkan bisa mempertahankan, ini masih kita ada possibility membentuk falling wedge pattern. Dan kalau misalnya hal ini terjadi dan kita breakout, ini masih cukup bullish juga ya. Targetnya itu kalau kita perhatikan ini bisa sampai ke daerah berapa nih kalau kita breakout, kita tinggal ukur ya mungkin ke 53.000 next levelnya gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa break 53.000, ini akan menjadi sentimen positif juga sih untuk market. Kira-kira gitu ya, ini untuk Bitcoin. Jadi untuk sekarang sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya pribadi saya masih wait and see. Saya belum terlalu mengambil keputusan dulu karena Bitcoin masih kurang aman ya. Istilahnya kalau misalnya dia ke atas 53.000, artinya kemungkinan besar kita akan kembali naik lagi gitu di sini. Sedangkan kalau dia turun di bawah 40.000 atau 42.000, nah ini artinya mungkin kita bisa kembali mengalami downside lagi gitu. Jadi kalau untuk sekarang dia naik saya nggak beli, belum beli, tunggu konfirmasi aja. Tapi kalau mungkin dia turun, saya lebih cicil beli aja, cicil beli dollar cost averaging dulu gitu ya di sini, menunggu konfirmasinya aja. Kira-kira seperti itu untuk keadaan sekarang. Lalu kita update untuk Bitcoin dominance. Oh ya, sebelum itu juga saya harus disclaimer on juga ya, karena ini research saya, jadi kalian teman-teman harus do your own research juga ya. Untuk Bitcoin dominance, untuk sekarang ini kemarin altcoins cukup performing, makanya Bitcoin dominance-nya turun ya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini Bitcoin dominance sedikit mengalami kenaikan. Yang kita nggak mau itu sebenarnya kalau misalnya Bitcoin dominance ini membentuk double bottom sih gitu. Ini agak nggak terlalu bagus untuk altcoin kalau misalnya pattern ini terbentuk. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti ini dan Bitcoin bisa breakout dari Bitcoin dominance ini, artinya mungkin Bitcoin akan mengalami penguatan yang cukup drastis juga gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin dominance mengalami penguatan, biasanya altcoinnya sedikit kurang performing gitu ya. Itu salah satu level yang harus kita considering juga untuk Bitcoin dominance. Tapi untuk sekarang ya ini belum terbentuk sih. Jadi kita masih menunggu apakah bisa uptrendnya dengan lebih lama. Jadi uptrendnya seperti ini aja, ini lebih bagus sih menurut saya seperti ini. Tapi ya kita update lagi untuk Bitcoin dominance-nya nanti ya. Lalu itu untuk Bitcoin dominance. Terus kita akan membahas untuk total market crypto. Untuk total market crypto juga kita lihat sebenarnya masih cukup bullish sih. Kita bisa perhatikan sekali ini dari Fibonacci atasnya ya, kita dari swing high-nya ke swing low kita ukur, dan ini memang dia berhasil menahan support istilahnya di level 0,786, atau yang cukup key sebenarnya itu ya di level 2,1 triliun ya. Ini kalau untuk teman-teman yang kurang tahu ya, total itu adalah total seluruh market cap crypto. Jadi ini kita lihat dari Bitcoin, Ethereum semuanya gitu ya, seluruh marketnya. Jadi untuk sekarang sebenarnya ini masih tertahan dalam support yang kuat, asalkan Bitcoin nggak breakdown atau turun dari sini ya masih cukup bullish. Kita masih membentuk uptrend juga sih. Nah kita lihat dari sini ya, masih membentuk uptrend ya, kita menunggu aja reversal apakah Bitcoin bisa naik ke atas atau enggak. Atau kalau misalnya dia turun, kalau menurut saya ini salah satu konfirmasi lagi kalau Bitcoin turun dari golden ratio ini nih,
1,889 triliun. Nah, itu udah red flag juga, teman-teman harus hati-hati kalau misalnya dia turun dari golden ratio ini sih. Itu salah satu levelnya ya untuk harus diperhatikan. Kira-kira itu aja untuk update saya untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like, dan juga subscribe ya. Thank you semuanya, and see you in the next video. Bye-bye.